Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam likulli syai'in asasun wa asasul islami hubbu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hubbu ahli baiti, rawahu Ibnu Najjar. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam likulli syai'in asasun wa asasul islami hubbu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hubbu ahli baiti, rawahu Ibnu Najjar. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam likulli syai'in asasun wa asasul islami hubbu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hubbu ahli baiti, rawahu Ibnu Najjar. Artinya dari Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu itu memiliki asas atau dasar. Asas Islam adalah kecintaan terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan terhadap ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Ibnu An-Najjar. Kata Nabi, setiap sesuatu itu pasti ada dasarnya atau pondasi. Rumah juga ada pondasinya. Sebaik apapun rumah seseorang, kalau pondasinya rapuh, maka rumah tersebut akan rubuh. Rumah tersebut akan rusak. Begitu pula dengan Islam. Islam pun ada pondasinya. Sedangkan pondasi Islam, kata Nabi Muhammad, pertama hubbu ashabi, yaitu cinta terhadap sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang ahli ibadah, malam gak pernah ketinggalan tahajud, ibadahnya luar biasa, setiap hari ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala 10.000 kali zikir, tapi kalau tidak ada kecintaan terhadap sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya itu akan sia-sia. Dalam satu hadis, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "La tasubbu ashabi, la'anallahu man sabba ashabi." Kata Nabi, wahai umat muslim, jangan sesekali kalian menyakiti sahabatku. Ancaman dari Nabi Muhammad. Siapapun yang mengoreksi kesalahan-kesalahan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang menceritakan tentang kejelekan-kejelekan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'anallah, maka bakal mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat, ada ajaran namanya Rafidhi, yang mereka ini kelompoknya sebagian ada yang menyalahkan sahabat Nabi Muhammad. Sebagian kelompok ini ada yang suka mengoreksi kejelekan-kejelekan sahabat. Maka kelompok tersebut dijanjikan oleh Nabi Muhammad, dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, apa artinya ibadah? Iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai sekarang pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi Muhammad merupakan para sahabat yang sangat dicintai oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW. Sehebat apapun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, belum ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kebaikan Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad.
sahabat Nabi Muhammad menyerahkan semua hartanya untuk Nabi Muhammad. Bukan hanya hartanya diserahkan oleh mereka kepada Nabi Muhammad, nyawanya pun mereka serahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata ulama Ba'dul Arifin, seorang alim, jalbun min ajlabi Junaid, jalbun min ajlabi sahaba khairun min sab'ina Junaid. Kita tahu Imam Junaid tokoh sufi, seorang arif billah, seorang wali yang sangat terkenal. Itu katanya ulama, debu-debunya kudanya para sahabat itu lebih afdal 70 Junaid. Ini masih debunya, belum kudanya, belum orangnya. Kata ulama, lebih afdal dan lebih mulia dari Imam Junaid 70 Imam Junaid. Padahal Imam Junaid Sayyidut Ta'ifah, seorang aulia, seorang wali, tokoh dari kalangan sufi yang terkenal. Ini nggak ada bapaknya bila dibandingkan dengan debu dari kudanya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan satu, tapi 70 Imam Junaid. Kemudian dalam hadis lain, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fa walladhi nafsi biyadihi, law anfaqtum mithla Uhudin dhahaban aw mithla al-jibali dhahaban lamma balagtum a'malahum." Kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada pada genggamannya, yakni demi Allah Subhanahu wa taala, seandainya kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud berupa emas. Kita potong dikit-dikit, kita sedekahkan, kita potong, kita sedekahkan, kita potong, sedekahkan, sampai habis gunung Uhud. Atau gunung yang besar, atau gunung-gunung lainnya, bukan hanya gunung Uhud yang berupa emas, gunung yang berupa emas. Itu seandainya kita sedekahkan, maka masih belum bisa menyamai amalnya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang bisa menyamai amalnya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, mereka memandang wajah Nabi Muhammad. Dikatakan oleh ulama, maqam yang paling tertinggi yaitu maqam Siddiqin, sebagaimana yang pernah didapat oleh Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar Nursi. Beliau mencapai maqam Siddiqin, maqam yang tidak ada di atasnya kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan ciri maqam Siddiqin ini yaitu memandang Nabi Muhammad SAW secara yaqadha. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sakab, beliau pernah bercerita ketika roha di waktu sore Yaumul Jum'ah, kata beliau, di tempat inilah Rasulullah datang kepada aku. Dan Rasulullah memelukku dan aku pun mencium Rasulullah SAW. Maka inilah maqam Siddiqin, memandang Nabi Muhammad SAW secara yaqadha atau secara terjaga. Dan tidak ada satupun maqam yang bisa menandingi atau di atasnya, yaitu maqam lain kecuali para nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat setiap hari memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari para sahabat mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari para sahabat Nabi Muhammad, bagaimana caranya mereka menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada satupun yang bisa menandingi kebaikan sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka kelompok Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak pernah menyalahkan salah satu sahabat di antara sahabat Nabi Muhammad. Kita semua tahu pernah ada perselisihan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Perang yang begitu dahsyat sehingga ratusan sahabat Nabi Muhammad di situ gugur. Baik dari pihak Sayyidina Ali maupun dari pihak Sayyidina Muawiyah, yaitu perang Siffin. Ada perselisihan sedikit. Maka para ulama-ulama dari Ahlu Sunnah wal Jamaah
mereka nggak menyalahkan salah satunya di antara keduanya. Mereka ahlu sunnah wal jamaah menganggap itu ijtihad masing-masing. Makanya dalam kitab Zubat, kitab Nadoman Fikih, dikatakan wa ma jara baina sahabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nusbitu. Maka apapun yang terjadi antara sahabat, Sayyidina Ali perang dengan Sayyidah Muawiyah, Sayyidina Ali perang dengan Siti Aisyah, mereka menetapkan ijtihad masing-masing. Apabila benar, mendapatkan 2 pahala. Apabila salah di antara keduanya, maka mendapatkan satu pahala. Berbeda dengan kaum-kaum Rafidhi. Mereka banyak menyalahkan Sayyidina Muawiyah. Menganggap Sayyidina Muawiyah kudeta. Menganggap Sayyidina Muawiyah rakus atau tamak dengan jabatan. Kenapa? Karena tidak mau Sayyidina Ali menjadi kepimpinan atau lainnya. Alasan-alasan yang dialaskan oleh orang-orang dari Rafidhah yang mereka sebagian membenci sahabat Nabi Muhammad SAW. Adapun kita ahlu sunnah wal jamaah, jangan sampai kita ikut-ikutan membenci salah satu sahabat Nabi Muhammad atau mencari kesalahan sahabat Nabi Muhammad. Sebab dipastikan orang tersebut akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang tersebut dilaknat oleh Allah, maka sudah pasti dia akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dalam hadis lain, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man adzahum faqad adzani." Siapa yang menyakiti salah satu sahabatku, berarti dia telah menyakiti aku, kata Nabi. Kita menceritakan kejelekan sahabat, berarti sudah menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man adzani faqad adzallah. Maka siapapun yang menyakiti aku, berarti menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan. Siapapun yang membuat sakit Nabi Muhammad nggak sakit. Nabi Muhammad nggak marah. Cuma yang marah yang menciptakan Nabi Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita apabila membuat kecewa Nabi Muhammad, di antara membuat kecewa Nabi Muhammad yaitu dengan mencaci maki sahabat, dengan menyakiti sahabat, dengan menceritakan kejelekan sahabat, tanda orang ini menyakiti Nabi Muhammad. Dan siapapun yang menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama juga dengan menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Maka wa man adallahu yushiku ayyakhuda, maka enggak ada lain. Siapapun yang menyakiti Nabi Muhammad, siapapun yang buat Nabi Muhammad sakit, maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jangan sampai kita mencari kejelekan sahabat Nabi Muhammad. Jangan sampai kita mencari-cari keburukan-keburukan dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebab itu membuat sakit Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang kedua, kata Nabi, pondasinya Islam atau asasnya Islam, wa hubbu ahli baiti, yaitu cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad yang biasa disebut habaib atau syarifah. Dua ini harus ada pada diri kita apabila kita ingin selamat. Kalau kita nggak ingin selamat kelak di yaumil kiamat, silakan. Dalam hati kita ada kebencian kepada salah satu sahabat atau ada kebencian terhadap salah satu anak cucu Nabi Muhammad SAW. Kelak di yaumil kiamat dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ancaman-ancaman dari Nabi Muhammad. Di antara hadis Nabi Muhammad, la yuhibbuna ahlal baiti illa mu'minun taqiyun. Tidaklah di hati seseorang mukmin ada kecintaan terhadap keluarga Nabi Muhammad kecuali orang tersebut orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad ini hidayah. Walaupun dia orang alim, walaupun dia ahli ibadah,
Tapi kalau dia tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cinta terhadap anak keturunan Nabi Muhammad, enggak bakal ada cinta pada anak cucu Nabi Muhammad. Dan ini tanda-tanda orang celaka. Minta maaf, orang yang bodoh, orang yang enggak ngerti apa-apa, apabila ia diberi hidayah oleh Allah, ada kecintaan di dalam hatinya, perasaan cinta terhadap keluarga Nabi Muhammad, mendingan bodoh, nggak ngerti apa-apa, cuma diberi cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad, daripada pinter, ahli ibadah, namun jauh dari hidayah untuk cinta terhadap anak cucu Nabi Muhammad. Sebab yang satu menjadi orang celaka, yang satunya walaupun bodoh, nggak ngerti apa-apa, cuma inilah yang menyebabkan kelak di yaumil qiyamah dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Nabi, wala yubghiduna illa munafikun syakiyun. Harus kita renungkan ini. Apabila dalam hati kita saat ini ada kebencian terhadap anak cucu Nabi Muhammad, maka banyak-banyaklah istighfar kepada Allah. Dan banyak-banyaklah meminta kepada Allah agar rasa benci terhadap keluarga Nabi Muhammad ini dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kebencian kepada keluarga Nabi Muhammad sampai dibawa meninggal, maka kata Nabi Muhammad, illa munafikun syakiyun, kecuali orang tersebut adalah orang yang munafik, yang bakal celaka ketika kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukurlah siapapun di antara kita yang di dalam hatinya diberi kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak cucu Nabi Muhammad SAW. Sebab nggak ada yang kita harapkan. Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nggak punya amal, kita nggak punya ilmu, kita nggak punya ibadah. Satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, terkecuali syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan tidak bakal akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW orang yang meninggal, sebab orang yang meninggal sedang di dalam hatinya ada kebencian terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuang kebencian-kebencian dalam hati kita kepada anak cucu Nabi Muhammad SAW. Sebab inilah yang kelak di yaumil qiyamah, apabila kita ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, jangan sampai dalam hati kita ada kebencian terhadap Nabi Muhammad. Seandainya ada kebencian, maka mintalah kepada Allah agar dibuang rasa benci tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang selamat ketika kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat hadis ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang cinta terhadap sahabat Nabi Muhammad dan orang-orang yang cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya bisiril Fatihah.